Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nikoma Ayurati Asrati dengan NIM F521245051. Nah, pada tugas video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai akses kontrol matriks pada kasus contoh soal di atas. Nah, dari contoh kasus tersebut, kita disuruh untuk membuat akses kontrol matriks dari kasus di atas. Nah, yang kedua, jika Mila memberi akses R pada filenya, sementara Alim menghapus akses write atau R ini pada filenya untuk user Liam. Nah, bagaimana ACM-nya atau akses kontrol matriksnya? Kita bahas satu persatu. Nah, seperti yang kita lihat dari tabel akses kontrol matriks di atas, kita bisa melihat hak akses masing-masing user terhadap setiap file. Di mana untuk file let alim.jar ini, Alim sebagai pemilik memiliki hak read and write, sementara Liam dan Mila hanya bisa read atau melihat. Nah, selanjutnya untuk file let liam.jar, Liam sebagai pemilik memiliki hak read and write, kemudian Mila juga bisa read and write, tetapi Alim hanya bisa read atau melihat. Nah, yang terakhir, pada file let mila.jar, Mila yang memiliki hak read and write, sedangkan Alim dan Liam tidak memiliki akses sama sekali. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tabel berikutnya. Nah, setelah dari penjelasan sebelumnya, kita membahas bagaimana jika versi setelah perubahannya. Nah, seperti kita lihat setelah ada perubahan, terlihat bahwa Mila memberi akses read kepada Alim dan Liam pada file let mila.jar. Nah, sehingga sekarang mereka bisa membacanya. Selain itu, Alim menghapus akses read milik Liam pada file let alim.jar, jadi sekarang Liam tidak lagi bisa membaca file tersebut. Nah, jadi dari tabel tersebut, kita bisa melihat bagaimana setiap perubahan hak akses langsung tercermin dalam akses kontrol matriks. Nah, ini juga memudahkan kita untuk mengatur keamanan dan kontrol akses dalam suatu sistem. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akses kontrol matriks ini digunakan untuk mengatur hak akses dari setiap user terhadap objek atau file dalam sistem. Nah, dengan matriks ini kita bisa dengan mudah melihat siapa yang boleh membaca, menulis, atau tidak memiliki akses sama sekali terhadap suatu file. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai akses kontrol matriks dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan jika ada kesalahan kata saya minta maaf. Sekian, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.